sehat Bu ya. Iya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk kita bisa bincang-bincang kali ini seputar praobservasi Bu ya. Tentu dalam praobservasi ini saya akan menanyakan 3 pertanyaan kepada Ibu. Oke, untuk pertanyaan pertama tentang tujuan pembelajaran. Jadi, apa yang menjadi tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran kali ini? Oke, jadi setiap kita memberikan materi ke siswa tentu ada tujuan yang ingin kita capai ya. Dan untuk pembelajaran kali ini saya tujuannya itu agar supaya siswa dapat memahami konsep dasar dari materi yang saya sampaikan dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu Pak. Iya. Baik, dari tujuan pembelajaran tadi tentu ada area pengembangan yang ingin dicapai oleh Ibu. Nah, kira-kira area pengembangan itu seperti apa Bu? Oke, di sini untuk area pengembangannya ada 3 ya, yang hendak dicapai. Yang pertama itu keterampilan kognitif. Ya, oke. Misalnya siswa meningkatkan kemampuan siswa dalam menganalisis, dalam memecahkan masalah. Oke. Yang keduanya yaitu keterampilan sosial. Jadi mendorong kerjasama antar siswa melalui diskusi kelompok. Jadi nanti itu saya akan membagi siswa dalam satu kelas itu ke dalam beberapa kelompok untuk melakukan diskusi ya Pak. Dan yang ketiga, area pengembangan yang hendak dicapai yaitu keterampilan emosional. Di sini ingin membangun rasa percaya diri siswa saat berbicara di dalam kelas, jadi sehingga siswa itu mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, tidak minder mikir. Itu ya Bapak ya, ada 3. Wah, luar biasa nih perencanaan yang sudah Ibu buat. Tentu untuk mencapai tujuan-tujuan tadi ada strategi-strategi yang sudah dipersiapkan oleh Ibu. Nah, kira-kira strategi apa yang sudah dipersiapkan oleh Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Oke, tentunya pasti kita harus sebagai guru harus menyiapkan strategi yang akan diterapkan ke murid ya. Dan di sini saya menyiapkan metode pengajarannya melalui diskusi interaktif ya. Jadi dan studi kasus. Kemudian ada aktivitas yang direncanakannya seperti yang tadi disampaikan, siswa dan dibagi ke dalam beberapa kelompok dan mereka akan menyelesaikan proyek mini yang berkaitan dengan topik pembelajaran hari ini. Kemudian ada sumber belajarnya, nanti itu akan menggunakan buku teks, media digital, misalnya handphone, dan mungkin ada alat peraga lainnya ya Pak ya. Iya. Tidak terasa Bu ya, bincang-bincang kali ini sudah mencapai ujungnya. Saya lihat perencanaan Ibu sudah bagus, sudah ada strategi, sudah ada tujuan yang sangat jelas dan juga pengembangan yang sangat jelas. Untuk selanjutnya mungkin kita akan masuk ke bagian kedua tentang observasi secara langsungnya. Jadi nanti silahkan Ibu untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Ya, terima kasih Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Hari ini masuk semua tidak? Tidak. Ya, siapa yang masuk? Adil, terus siapa lagi? Adil kenapa katanya? Faiz. Sakit. Putri sakit dan satu lagi? Ekna sakit. Oke, berarti ada 3 orang ya. Sama siapa? Satria. Yang kenapa Satria? Sakit. Oh, di sini cuma ada 3 orang, berarti 4 orang tidak masuk. Semuanya sakit ya? Oke, kita doakan semoga teman-temannya yang sedang sakit cepat sembuh ya. Amin. Oke, masih semangat hari ini? Masih. Semangat. Oke. Ada yang kita langsung aja.
pasar liberal, sistem ekonomi campuran. Ada yang bilang 4, ada yang bilang 6. Coba kalau yang bilang 6 apa aja? Oke, silakan kalian berdiri semuanya. Oke, sudah berdiri semuanya. Siap? Siap. Oke, udah siap belum yang belakang? Oke. Di sini biar kaliannya lebih semangat, kita akan bertepuk tangan. Namanya tepuk cinta. Apa? Tepuk cinta. Oke. Ibu contohkan dulu. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, semuanya. Apa tidak? Apa? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, semuanya. Nah, sekarang harusnya kalian lebih semangat ya. Ya. Oke, semangat, lebih semangat setelah balasan tepuk cinta ya. Nah, kalau sudah semangat, kita lanjut ke tugasnya. Buatlah kelompok yang beranggotakan 5 sampai 6 orang dan kalian pada awal masuk itu sudah dibagikan ya? Oke. Masih ingat dengan kelompoknya? Masih. Oke, berarti nanti duduknya dengan kelompoknya masing-masing. Setiap kelompok menganalisis atau membahas satu sistem ekonomi beserta dengan negara mana saja yang menganut sistem ekonomi tersebut. Nanti kalian bahas ciri-cirinya, misalkan sistem ekonomi kapitalis, ciri-cirinya seperti apa sih? Kekurangannya apa sih? Kelebihannya juga apa? Nanti ditulis ya. Kemudian presentasikan hasil analisis tersebut di depan kelas. Sekarang ibu kasih waktu 2 menit untuk duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ayo, ada yang tahu tidak? Indonesia menganut sistem ekonomi yang banyak di antara ke-6 ini. Demokrasi. Oke, kita bahas satu persatu ya. Di sini ibu hanya membahas garis besarnya saja. Nanti di akhir untuk lebih lengkapnya lagi, untuk lebih mendalaminya lagi, kalian cari informasinya sendiri ya. Oke, yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang di seluruh aktivitasnya dilakukan secara turun-temurun dengan menggunakan faktor produksi yang sederhana dan masih mengandalkan dari orang. Apakah Indonesia menganut sistem ekonomi ini? Turun-temurun tidak? Turun-temurun kata siapa? Kata kita, kata kalian ya, oke. Nah, itu sistem ekonomi yang pertama. Yang ibu jelaskan hanya garis besarnya saja. Nanti kalian cari sendiri, garis sendiri nanti di akhir ya. Oke, yang kedua sekarang sistem ekonomi kapitalis. Di sini pengertiannya adalah suatu sistem yang menganggap bahwa modal atau biasanya modal itu berupa uang ya, merupakan yang paling utama. Tenaga kerjanya bebas dan disertai dengan persaingan yang tidak terkendali, kredit yang luas, industrinya bebas, dan pasaran dunia menjadi satu. Menurut kalian, negara mana yang menganut sistem ekonomi kapitalis? Ada yang tahu tidak? Jepang, Cina, terus Amerika, Jerman katanya. Apa lagi? Nah, untuk pertanyaan yang ini ibu juga tidak akan dulu menjawabnya ya.
Nanti untuk presentasinya perwakilan aja satu orang yang public speakingnya paling bagus di antara yang lainnya. Dan kelompok lainnya Kurangan kurangan kelebihan. Kurangan. Jadi, sistem ekonomi sosialis adalah yang diatur secara penuh oleh pemerintah, di mana negara memiliki kepemilikan atas alat-alat produksi dan mengandalkan distribusi dan hasil produksi. Ciri-cirinya, kepemilikan kolektif. Yang kedua, perencanaan sentral. Yang ketiga, distribusi berdasarkan kebutuhan. Yang keempat, pembatasan kepemilikan swasta. Kekurangan dari sistem ekonomi sosialis yaitu minimnya variasi barang dan jasa yang diproduksi, semangat biaya yang pasti, dan kreativitas pelaku usaha menjadi berkurang. Menjadi barang. Kelebihannya, minimnya kesenjangan yang dimiliki masyarakat, memudahkan pemerintah untuk mengatur barang dan jasa yang akan diproduksi masyarakat. Ya, sistem ekonomi sosialis berasal dari negara Korea Utara, Kuba, dan Cina. Ada yang bertanya? kalian sudah paham tidak dengan penjelasan dari teman kita besar? Sudah. Sudah tadi yakin. Ada yang mau bertanya tidak? Sudah paham belum? Nah, sudah. Kalau sudah paham berarti kalian paham. Kalian mengerti dengan yang teman pada sampaikan? Coba negara mana saja yang menganut sistem ekonomi sosialis? Coba. Apa aja? Cina. Sudah tidak? Korea Utara, Kuba, dan Cina. Kalau kalian tidak bertanya, boleh nggak temennya yang di depan bertanya yang bertanya? Silakan bertanya dari apa yang sudah kalian sampaikan barusan. Coba untuk mengetes apakah teman kalian yang mendengarkan benar-benar paham, benar-benar mendengarkan atau tidak, ya? Coba ibu kasih kesempatan satu pertanyaan aja. Ayo. Apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi sosialis? Apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi sosialis? Tadi dijelaskan sama temannya dan katanya kalian sudah paham. Coba ketika kalian ditanya sudah paham atau belumnya tentang sistem ekonomi sosialis, kalian paham tidak? Coba jawab pertanyaan dari temannya kalau sudah paham. Jawab. Oke. Sistem ekonomi yang diatur oleh pemerintah, di mana seluruh kegiatan perekonomian menjadi tanggung jawab pemerintah. Sistem ekonomi Sosialis. sosialis adalah Sistem ekonomi yang diatur oleh pemerintah, di mana seluruh kegiatan perekonomian menjadi tanggung jawab pemerintah. betul tidak? Betul. Siapa namanya? Orang. Tepuk tangan dong. Wah, oke. Selanjutnya. Oke, dari penampilan ketiga kelompok barusan, walaupun belum tampil semuanya,
Ya, jadi lebih simpelnya lagi ya. Sistem ekonomi itu suatu hal yang mengatur ya suatu permasalahan ekonomi dalam suatu negara. Kalau misalkan di Indonesia itu kemarin sempat yang namanya inflasi, krisis. Siapa yang mengatur agar tidak terjadi krisis tersebut? Apakah kita? Apakah pemerintah? Siapa coba? Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab. Kalau dalam sistem ekonomi tradisional, tadi siapa yang membahas tentang sistem ekonomi tradisional? Oke, tadi ada yang menanyakan peran masyarakat itu apa sih? Nah, di sini Ibu ingin membahas tentang peran masyarakat dalam sistem ekonomi tradisional. Peran masyarakat itu yaitu sebagai konsumen dan juga produsen. Ya, ada produsen, ada sistem ekonomi tradisional itu tadi disebutkan bahwa pada sistem ekonomi tradisional itu bersifat turun menurun. Nanti kan jawabannya kalau tidak ada masyarakat berarti tidak akan turun menurun ya. Itu jawaban dari APDA. Nah, yang lebih tepatnya lagi peran masyarakat itu dalam sistem ekonomi tradisional itu sebagai konsumen dan produsen. Misalkan produsen itu yang mengelola bahan makanan. Kalau sistem ekonomi tradisional itu kan lebih tradisional. Dikatakan tradisional karena memang belum modern. Ya, mungkin yang menganutnya pun bukan negara-negara maju. Beda dengan yang kapitalis, sosialis, ya beda. Kalau yang tradisional itu tadi disebutkan negara mana saja tadi ada? Oke, itu Papua Nugini. Terus kami, ya negara Afrika. Dan kalian tahu kan bisa negara Papua Nugini itu kan negaranya kecil, ya tidak maju lah ya, masih tertinggal. Dan sebenarnya Indonesia itu menganut sistem ekonomi demokratis Pancasila. Hanya saja mungkin disebutkan kenapa tadi ada Indonesia di sana, karena memang di Indonesia juga kan belum maju semuanya ya. Negara Indonesia itu bukan negara tertinggal, tapi juga belum menjadi negara yang maju ya. Masih berkembang. Nah, Papua Nugini, terus lagi Afrika tadi menganut sistem ekonomi tradisional. Bisa kalian bandingkan antara sistem ekonomi tradisional dengan sistem ekonomi kapitalis? Yang menganut sistem ekonomi kapitalis negara mana? Tadi yang membahas tentang kapitalis siapa? Apa coba negara mana? Jepang. Apa yang kita coba? Kalau yang liberal, negara yang menganut sistem ekonomi liberal mana aja? Ada kan? Ada kan? Afrika. Yang kedua yaitu sistem ekonomi kapitalis. Negaranya contohnya apa saja? Amerika itu kapitalis, mereka kan bebas ya. Amerika. Terus kalian nanti bisa membandingkan antara yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi tradisional. Kalian kan tadi mendengar dari teman-temannya apa itu ciri-cirinya? Ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional, ciri-ciri dari sistem ekonomi kapitalis ya. Dan mungkin pada kesempatan lainnya, pada pertemuan selanjutnya, Ibu akan merinci satu persatu. Dan untuk hari ini sebenarnya inginnya
diberikan satu tema saja ya, kalian harusnya lebih menggali lagi. Ketika kalian dikasih tema sistem ekonomi tradisional, ciri-cirinya seperti apa, kekurangannya seperti apa, kelebihannya seperti apa. Nah itu harus kalian hafalkan benar, harus kalian pahami benar ya. Negara mana saja yang mengatur sistem ekonomi tersebut? Tadi kan baru tradisional, kapitalis, dan satu lagi apa? Sosialis ya. Berarti yang tiga lagi ini belum. Dan Indonesia itu sebenarnya untuk sistem ekonominya menganut sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Tapi ada juga tadi di tradisional katanya Indonesia juga menganut sistem ekonomi tradisional. Itu memang ada beberapa daerah saja ya, tapi Indonesia sendiri itu menganutnya sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Mungkin untuk hari ini itu saja ya, pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Pasti kalian belum paham dan memang harus belum paham. Jadi kalau misalkan belum paham itu kalian punya keinginan untuk belajar lagi, menggali informasi lagi ya. Pelajaran itu hari apa aja? Minggu depan ya. Oke. Nah untuk minggu depan Ibu akan lebih mendalami lagi tentang materi-materi sistem ekonomi yang belum dibahas tadi ya, itu percampuran demokrasi Pancasila, ekonomi syariah juga ya. Ada yang bertanya tidak? Coba ada yang bertanya tidak? Waktunya masih ada sebenarnya 5 menit lagi. Kalau ada yang mau bertanya boleh. Kalau tidak ada yang bertanya berarti kita cukupkan saja pertemuan hari ini ya. Oke. Oke, mungkin hanya itu saja untuk pertemuan sekarang. Oke. Silakan masukkan dulu. Oke, silakan kalian boleh istirahat ya. Ibu pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Silakan duduk, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Iya. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik sebenarnya. Bapak bagaimana, Pak? Ya, saya juga alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, Bu ya. Ya, alhamdulillah. Iya. Oh ya, Bu, jadi hari ini kita akan bincang-bincang santai ya seputar pasca observasi. Jika di hari sebelumnya kita ya sudah bincang-bincang juga seputar pra observasi, ya kan? Ya. Saya juga sudah melihat bagaimana Ibu mengajar di kelas. Nah, sekarang kita bincang-bincang lagi. Nggak apa-apa, Bu ya? Iya, seputar pasca observasi. Ya. Jadi Bu, dari bincang-bincang kita ini kira-kira tujuan apa yang Ibu inginkan? Oke, dari pembelajaran di kelas mungkin yang Bapak saksikan kemarin kan, apalagi Betul, di saat siang hari tentu banyak sekali permasalahannya. betul. Dan salah satunya saya itu ingin meningkatkan motivasi dari anak ketika konsentrasi di kelas itu sudah mulai buyar, dikarenakan mungkin dari pagi itu kan melakukan pembelajaran, Iya, mungkin anak sudah bosan, capek. Nah, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi gitu Bapak mungkin ya.
Iya, insya Allah mudah-mudahan akan ada solusinya Bu ya. Iya. Tadi juga Ibu menyinggung masalah motivasi belajar anak. Ya. Nah, berarti yang menjadi kendala atau hambatan saat pembelajaran di kelas itu seperti apa Bu? Boleh diceritakan? Iya, jadi ketika di kelas itu model pembelajaran seperti apapun yang saya terapkan, kadang anak itu tidak terlalu antusias. Mungkin karena ya kalau sebagian anak mereka ada yang suka dengan apa yang saya terapkan model pembelajarannya. Tapi ketika saya melakukan model pembelajaran yang lain, mungkin ada anak yang kurang kurang menyukai mungkin ya. Ya saya padahal saya sudah melakukan variasi sebanyak mungkin gitu Iya, Bapak. iya. Ya. Jadi saya ingin mendapatkan solusi dari yang masalah yang saya hadapi. Mungkin Bapak bisa memberikan solusi kepada saya. Gitu. Oh iya. Jadi itu memang masalah motivasi Bu ya yang sangat kurang dari anak Bu ya. Oke, sekalipun Ibu sudah menggunakan model dan media yang variatif mungkin Bu ya. Iya. Nah, kira-kira coba Ibu boleh refleksikan sejenak dari pembelajaran yang Ibu lakukan tadi. Kalau kita rating ya, skala 1 sampai 10, kira-kira berada pada posisi mana Bu? Berapa ya kalau dari 1 sampai 10 mungkin 7 ya Pak ya? 7 ya? Ya, 7. Iya. Kira-kira harapannya ingin naik menjadi berapa mungkin? Ya tentunya mungkin dari 7 itu jadi 8 atau 9 atau mungkin nilai sempurna gitu Pak. Oh 10 iya, ya. betul. Nah, berarti untuk mencapai target 8 atau 9, pasti Ibu sudah menyiapkan langkah-langkah untuk memperbaiki dan meningkatkan motivasi belajar anak tadi. Iya sejauh ini sih untuk langkah-langkahnya mungkin selain yang lebih bervariatif itu ya dalam pembelajarannya, model pembelajarannya, saya itu ingin melakukan seperti game gitu Pak. Game ya? Ya, Luar quiz biasa. seperti itu mungkin itu menjadi daya tarik buat anak untuk mereka lebih semangat lagi dalam belajar. Mungkin seperti itu Bapak. Tapi kalau selain game ada nggak sejauh ini mungkin? Belum terpikirkan sih Belum mungkin Pak. terpikirkan, Mungkin ya. dari Bapak ada ide. Iya, itu sementara game itu sudah bagus kalau menurut saya ya, sudah keren. Bisa sebagai ice breaking, bisa Iya. juga untuk melihat kemampuan belajar anak ya. Ya pasti sangat bagus di kelas jika diterapkan Bu ya. Ya. Kira-kira kapan Bu mau dilaksanakan game quiz itu? Mungkin karena seminggu ke depan itu kan kita akan melakukan PSAS. Nah, saya akan melaksanakan metode pembelajaran yang baru ini mungkin pada semester depan, Bapak. Iya, pertemuan selanjutnya ya Iya, berarti ya. pertemuan selanjutnya. Nah, kira-kira nanti setelah game quiz ini dilaksanakan oleh Ibu dalam pembelajaran di kelas untuk melihat keberhasilan dari proses tersebut, kira-kira kita mau adain ngobrol lagi atau gimana kira-kira? Iya, boleh mungkin nanti setelah saya terapkan pembelajaran tersebut, kita bisa berdiskusi kembali, bisa membahas apakah metode yang saya terapkan itu berhasil atau tidaknya bagi Betul, Bapak ya. iya. Mudah-mudahan berhasil Bu ya. Amin. Jadi untuk yang terakhir nih saya ingin tanya tentang perasaan Ibu nih setelah kita ngobrol-ngobrol seperti ini, perasaan Ibu seperti apa ya? Tentunya saya merasa puas sekali ya Puas Pak. ya? Luar Iya. biasa. Jadi mudah-mudahan dari bincang-bincang kita kali ini bisa jadi solusi atas permasalahan yang saya Amin. hadapi di kelas Bapak ya. Mungkin hanya itu saja ya Pak ya. Oh Saya iya, permisi Bu. ya. karena Iya, saya semoga masih ada berhasil, Bu, ya. kelas. Iya. Bapak. Terima Dan tetap kasih. semangat Bu ya. Siap Iya. Bapak. Saya permisi Pak. Iya Bu.